Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Selasa 22 Oktober 2024 diduga tidak prosedural dalam melaksanakan eksekusi. Bermula dari salah satu dari 7 ahli waris Saud Toha Pakpahan mengajukan pinjaman kepada PT Indosurya. Ini saya punya rumah. Saya tanya, tadi pengacaranya mana? Ketemu dulu sama saya. Tadi kan sudah ketemu. Ketemu apa? Kabur. Kemudian pada tanggal 31 Januari 2017, Saud Pakpahan selaku debitur dan PT Indosurya selaku kreditur telah sepakat dan menandatangani perjanjian pembiayaan multiguna atau pembelian dengan pembayaran secara angsuran di hadapan notaris Dr. Andris Nazaruddin Halim. Kemudian sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati bersama, dari jumlah pinjaman tersebut dengan tenor waktu pengembalian untuk mencicil 60 bulan dengan nominal cicilan yang sudah disepakati bersama. Dan setelah angkat kredit pada tanggal 31 Januari 2017, debitur masih lancar untuk mencicil selama 16 bulan. Seiring berjalannya waktu, keuangan debitur macet dikarenakan tagihan uang proyek yang dikerjakan belum cair. Sehingga mulailah macet dan belum bisa menyelesaikan sesuai dengan kewajibannya. Ya, materi apapun bentuknya kan di sini prosesnya ada. Enggak, kalau saya mah hanya satu aja yang saya permasalahkan, bukan beliau ini. Tapi dari mulutnya barusan, perintah ketua nggak ada yang pending. Sementara ketua ngomong ke Mas Tony, saya larang JS ke lapangan. Selanjutnya pada tanggal 12 Maret 2019, Saud debitur mendatangi PT Indosurya terkait untuk pelunasan hutang. Dan informasi yang didapat, piutangnya sudah dialihkan ke pihak ketiga dan pada tanggal 25 Maret 2019, kewajiban utang Saud Pakpahan selaku debitur telah dilakukan peralihan secara cesi kepada pihak ketiga Dion Setiawan tanpa ada pemberitahuan apapun kepada debitur Saud Pakpahan. Kemudian pada tanggal 4 November 2019, Saud Pakpahan mendapatkan surat tentang rincian hutang tersebut yang dialihkan. Kemudian pada tanggal 26 Maret 2019, berdasarkan surat dari PT Indosurya, Saud Pakpahan menemui Dion Setiawan untuk meminta pelunasan hutang tersebut. Dan pada tanggal 22 April 2019, Dion Setiawan memberitahukan kepada Saud Pakpahan melalui WA bahwa total pelunasan hutang tersebut sudah melebihi tanpa melampirkan rincian apapun. Karena merasa diberatkan, Saud Pakpahan melakukan perlawanan hukum terkait peralihan piutang secara cesi, namun dilakukan tanpa ada pemberitahuan dan surat tertulis apapun kepada Saud Pakpahan sebagai debitur. Kemudian setelah berproses di pengadilan yang panjang, PT Indosurya yang melakukan peralihan piutang atau cesi tidak sah dan hal ini dibuktikan oleh putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 250/PDTG/2019 PN Jakarta Pusat tanggal 5 Mei 2020. Kemudian setelah berproses di pengadilan yang panjang, PT Indosurya yang melakukan peralihan piutang atau cesi tidak sah dan hal ini dibuktikan oleh putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 250/PDTG/2019 PN Jakarta Pusat tanggal 5 Mei 2020 dan Pengadilan Tinggi nomor 104/PDT/2021/PT DKI tanggal 19 Mei 2021 Jo. Mahkamah Agung nomor 2722-PDT/2022 tanggal 29 September 2022 Jo. Secara otomatis objek masih tetap milik Saud Pakpahan. Namun meskipun sudah menang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi DKI dan Mahkamah
Mahkamah Agung, putusan tersebut tidak dianggap oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat, bahkan tidak pengaruh apa-apa dalam memutuskan penetapan dan pelaksanaan eksekusi terhadap objek yang masih berproses di pengadilan yang sama. Selanjutnya, pada tanggal 12 September 2024, gugatan 6 orang para ahli waris sudah masuk ke Pengadilan Jakarta Barat dengan nomor perkara 709/PDTG/2024/PN Jakarta Barat terkait perkara SHM nomor 14/ objek yang diagunkan oleh Saud Pakpahan ke PT Indosurya. Dari Jakarta, MMI TV, Banjarnegara, Gatot Suntoro mengabarkan.